Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini saya berada di depan rumah saya. Insya Allah kita mulai aktivitas pagi ini dengan sedikit pencerahan mengenai tadzkirah, bagaimana kita melalui kehidupan dunia ini dengan kesiapan iman dan amal, dan jangan sampai terlena dengan perkara yang melalaikan. Tadzkirah yang akan disampaikan pada waktu pagi ini adalah dimaksudkan supaya kita senantiasa waspada dengan begitu banyaknya daripada godaan dunia ini. Setiap orang di antara kita mesti memperbaiki, mesti melihat daripada imannya, senantiasa mesti melihat daripada amal-amalnya, bagaimana kehidupan dia mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan mendatangkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebab apabila kita tidak waspada dengan perkara ini, maka dunia telah banyak menggelincirkan daripada manusia. Kebanyakan daripada manusia banyak tergelincir di dalamnya. Imam Syafi'i rahmatullah alaih pernah mengatakan bahwa dunia ini adalah ibarat lumpur, sehingga kaki-kaki manusia banyak tergelincir di dalamnya. Maka dimaksudkan dengan adanya tadzkirah ini supaya kita memperhatikan bagaimana hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu begitu liar, tidak mampu dikendalikan, terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh mata, yang dirasakan oleh perasaan hati, yang didengar oleh telinga, sehingga kita jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terlena dengan godaan-godaan daripada dunia. Abu Sulaiman rahmatullah alaih mengatakan bahwa kita hati harus senantiasa bersabar. Orang yang hatinya dapat bersabar daripada pengaruh hawa nafsu di dunia ini hanyalah orang yang hatinya sibuk dengan perkara-perkara akhirat. Semoga dengan tadzkirah yang sederhana dan singkat ini, senantiasa walaupun kita sebentar lagi hidup di dunia, mungkin sekitar 10 tahun, 20 tahun lagi, atau mungkin kita tidak tahu berapa tahun lagi kita akan menghuni hidup di dunia ini, tetapi kita senantiasa dipandu, senantiasa ingat kepada akhirat, bahwa kita akan kembali kepada akhirat. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Abu Hazim rahmatullah alaih berkata, selamatkanlah dirimu dari dunia. Pada hari kiamat, orang akan dibangkitkan di padang mahsyar, lalu diumumkan bahwa inilah orang yang telah mengagungkan apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang hina. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setiap orang adalah seperti tamu di rumah seseorang. Rumah seseorang itu diibaratkan dunia ini untuk beberapa hari, dan semua harta bendanya merupakan barang-barang pinjaman. Tamu itu harus pulang ke rumahnya. Tamu itu harus pulang ke rumahnya sendiri. Rumahnya sendiri itu adalah akhirat. Setelah beberapa hari yang ditentukan, dan barang-barang pinjaman itu harus ditinggalkan. Suatu ketika Rabi'ah Bashriyah rahmatullah alaih mendatangi satu majelis yang peserta-pesertanya membicarakan keburukan dunia. Ia berkata, janganlah membicarakan dunia walau dengan kebencian, karena dengan membicarakannya
berarti menganggap bahwa dunia ini masih ada harganya. Jika tidak berharga, maka jangan sekali-kali dibicarakan. Siapa yang sudi membicarakan sesuatu yang busuk dan najis? Luqman alaihissalam pernah menasihati anaknya, hendaknya kamu menjual duniamu dengan agama, maka kamu akan beruntung di dunia dan akhirat. Janganlah menjual agamamu dengan dunia, nanti keduanya, dunia dan akhirat, akan rusak. Mutarif bin Syekhir rahmatullah alaih berkata, jangan memandang kehidupan mewah dan pakaian mahal pada diri raja-raja, penguasa-penguasa, para pejabat, tetapi pikirkanlah apakah akibat yang akan mereka hadapi kelak. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka syaitan mengirim pekerja-pekerjanya untuk mengetahui perkara-perkara yang sebenarnya. Setelah membuat siasat, mereka melaporkan bahwa seorang nabi telah diutus. Nabi itu akan mempunyai umat yang sangat banyak. Maka syaitan bertanya, apakah dalam hati mereka akan wujud cinta pada dunia? Mereka menjawab, ya, cinta pada dunia juga ada pada diri mereka. Maka syaitan berkata, kalau begitu aku tidak khawatir, karena mereka tidak akan menyembah berhala. Maka aku akan memberi mereka 3 hal untuk menguasai mereka. Pertama, penghasilan yang tidak dibenarkan oleh syariah. Yang kedua, pembelanjaan yang tidak dibenarkan oleh syariah. Dan yang ketiga adalah tidak membelanjakannya di tempat yang benar. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa harta yang halal dari dunia ini akan dihisab, dan harta yang haram akan menyebabkan azab. Malik bin Dinar rahmatullah alaih berkata, sebanyak apa kamu memikirkan dunia, sebanyak itulah pikiran akhirat akan keluar dari hatimu. Dan sebanyak apa kamu memikirkan akhirat, sebanyak itulah pikir dunia akan berkurang. Hasan Basri rahmatullah alaih berkata, saya telah berjumpa dengan orang-orang yang berpandangan bahwa dunia lebih hina dari tanah yang kamu pijak. Mereka tidak memperdulikan apakah dunia masih ada atau sudah pergi kepada orang lain. Hasan Basri rahmatullah alaih pernah ditanya, apakah pendapat Tuhan mengenai orang yang dikaruniai harta yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ia memberi sedekah daripadanya, membelanjakannya untuk bersilaturahmi. Apakah wajar baginya untuk makan makanan yang mahal dan lezat serta hidup mewah? Maka beliau Hasan Basri rahmatullah alaih menjawab, tidak. Walaupun seluruh dunia adalah miliknya, yang pantas dia gunakan bagi dirinya hanyalah sekadar keperluannya saja. Setelahnya, selebihnya hendaknya digunakan, dikirimkan untuk akhirat, untuk hari itu di mana dia akan menghadapi keperluan yang lebih besar. Budaya rahmatullah alaih berkata, jika aku memiliki harta satu dunia dan perhitungan pada hari hisab pun tidak ada, namun aku akan membencinya seperti kamu membenci bangkai binatang dan takut baunya akan terkena pakaian kamu. Hasan Basri rahmatullah alaih mengatakan bahwa Bani Israel walaupun telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun cintanya pada dunia telah menyampaikan mereka kepada peringkat penyembah berhala. Ia juga berkata bahwa manusia dengan hartanya yang ada selalu merasa tidak cukup, tetapi mengenai amalan soleh ia tidak mempunyai perasaan demikian. Apabila mendapatkan musibah dari segi agama, keadaannya tetap stabil dan tenang.
Tetapi apabila dia mendapatkan musibah dunia, maka dia menjadi sangat takut, menjadi sedih. Budail rahmatullah alaih berkata bahwa memasuki kesibukan dunia adalah mudah, tetapi keluar darinya sangat sulit. Salah seorang warok berkata, aku heran kepada orang yang yakin bahwa kematian pasti akan tiba, hanya tidak diketahui waktunya, namun ia merasa sangat gembira, atas satu perkara. Aku heran juga kepada orang yang yakin bahwa jahanam itu ada, tetapi ia masih dapat tertawa atas satu perkara. Aku heran juga kepada orang yang selalu melihat dunia ini berubah, namun merasa tenang dengan suatu perkara dari dunia. Aku heran juga kepada orang yang mengetahui bahwa takdir itu adalah benar, namun ia masih bersusah payah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, selamatkan kita daripada fitnah dunia yang sementara ini. Kehidupannya sebentar, tapi banyak godaan, sehingga banyak orang yang terjerumus di dalam fitnah dunia. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.